Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, alhamdulillah akhirnya hari ini kita dapat melaksanakan podcast. Nah, tema hari ini adalah mengenai kisah-kisah Nabi Muhammad SAW dari perjalanannya sebelum dilahirkan sampai dengan kematian beliau. Nah, pastinya akan ada info-info yang sangat menarik untuk dibahas. Nah, materi-materi tersebut juga akan dibahas oleh teman-teman yang akan menjelaskan materi tersebut. Oh iya, tadi aku belum kenal nih teman-teman. Kenalin ya, aku Francisca Rika Miransyah, biasa dipanggil Kak Nami. Nah, oke, langsung kita ke segmen yang pertama. Apa sih segmen yang pertama? So, check this out. Nah, saatnya kita mulai ke segmen yang pertama. Di segmen yang pertama ini kita ditemenin sama pemateri spesial. Dan siapa sih pemateri spesial tersebut? Yuk langsung kenalan. Hai, perkenalkan, nama aku Leni Putri Anggraini, biasa dipanggil dengan Leni. Nah, kali ini aku akan menjelaskan tentang beberapa peristiwa sebelum kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama ada peristiwa tanah Mekah yang semula gersang itu tiba-tiba menjadi subur. Wow, gimana kok bisa tuh jadi subur? Apa yang mempengaruhi hal tersebut nih Kak Leni? Nah, jadi sebelum kelahiran beliau itu beberapa hari atau beberapa bulan itu tiba-tiba curah hujan di Mekah itu jadi sangat lebat sehingga beberapa lahan yang semula hanya ditumbuhi dengan pohon kurma tiba-tiba menjadi ada pohon-pohon lain dan sehingga menjadi subur hijau seperti hutan-hutan di negara tropis. Wah, Masya Allah. Sungguh Nah, hebat sekali. Iya, kuasa Allah. Wallahu a'lam ya teman-teman. Nah, untuk peristiwa yang kedua apa nih Kak Leni? Yang kedua itu jadi waktu itu para peziarah tiba-tiba berbondong-bondong tiba ke Mekah. Nah, jadi semula yang tidak pernah ada peziarah di Mekah, yang semulanya itu di gereja, di apa itu tiba-tiba ke Mekah semua. Nah, jadi sehingga membuat Raja Abraha itu marah karena merasa gerejanya itu sudah gimana ya, tidak ada peziarah lagi, merasa tersaingi dengan Mekah gitu. Oh, emangnya ada something special apa Kak Leni di Mekah ini? Kok Nah, bisa mereka pada pindah haluan gitu? jadi di Mekah itu kan ada Ka'bah gitu ya, makam apa sih, Nabi Ibrahim nggak sih? Oh iya, Nabi Ibrahim. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Jadi sehingga para peziarah itu tertarik ke Mekah daripada ke gereja, sehingga Raja Abraha membangun gereja yang megah sekali di San'a. Tetapi meskipun gerejanya megah, tidak menarik peminat para peziarah. Wah, benar-benar benar-benar itulah yang namanya mukjizat ya Kak Leni. Ya, benar sekali. Sehingga Raja Abraha yang tidak terima, akhirnya dia mengerahkan 6.000 pasukannya untuk menyerang Ka'bah. 6.000 Ya, 6.000 pasukan untuk merobohkan Ka'bah. Dan akhirnya gagal atau gimana nih Kak Leni? Ya, karena itu kan peninggalan Islam atau gimana gitu, sehingga Ya, memang ya ada yang Allah ada yang sendiri melindungi, ya, ya. langsung ya. Jadi atas kehendak Allah ada burung ababil yang membawa batu-batu dari neraka untuk dijatuhkan ke para pasukan Raja Abraha itu, sehingga pasukan Raja Abraha meninggal di tempat. Kak Leni ini sempat menyinggung tentang burung ababil ya teman-teman. Boleh dong sedikit dijelasin tentang siapa sih burung ababil ini? Nah, jadi burung ababil itu burung utusan Allah yang dipanggil dari neraka langsung untuk membawa batu-batu api neraka untuk menghancurkan pasukan Abraha itu tadi. Nah, kan tahu kan ya, neraka itu ciri khas dengan api-api gitu. Iya, jadi panas. Otomatis batunya itu kayak panas sekali Iya, gitu sehingga iya. bisa ya menghancurkan Ya, pasukan for your itu. info aja ya nih teman-teman. Aku sempat pernah dengar gitu ya. Seluruh api di bumi kalau dikumpulin itu setara dengan api neraka yang paling dingin. Bayangin aja teman-teman,
Tapi di dunia yang kayak gitu panasnya, kalau kita kena korek aja ya, Sudah melepuh itu iya, tangannya. apalagi Yang dirasa. ya wallahu alam ya teman-teman. Oke, kita lanjut ke segmen yang berikutnya ya. Terima kasih Kak Leni atas informasi yang telah diberikan. Apa? Ya, terima kasih. Mari sore wis dipotong sore. Batik sosokan. Hah? Iku mang leso. Oh, oke, terima kasih. Wes. Oke, langsung kita ke segmen yang berikutnya. Check this out. Baza. Yo, saat ini kita udah ada di segmen yang kedua. Dan di segmen kedua ini aku juga ditemani sama pemateri spesial loh teman-teman. Nah, siapa sih pemateri spesial ini? Langsung aja kita kenalan. Annyeong, namaku Zakila. Ayo Kak Zakila. Nah, Kak Zakila ini di segmen kedua ini mau nerangin apa sih Kak? Nah, sesuai kita materi yang tadi, Kakak Leni sudah menjelaskan tentang masa sebelum kelahiran Nabi Muhammad. Aku di sini mau melanjutin materinya dari Kak Leni, yaitu masa kelahiran Nabi Muhammad. Untuk lebih jelasnya, mari kita tonton video cuplikan berikut ini. Tahun kelahiran Nabi Muhammad SAW dikenal sebagai Tahun Gajah. Di tahun ini, Abraha dan tentara gajah menyerang kota Mekah untuk menghancurkan Ka'bah mengalami kekalahan. Abraha membangun rumah ibadah di Yaman. Ia ingin memindahkan pusat ziarah, pusat keramaian, dan pusat ekonomi dari kota Mekah ke kota San'a di Yaman. Sebelum Nabi Muhammad dilahirkan, kondisi Mekah saat itu adalah tempat berziarah manusia di Jazirah Arab. Suku-suku dan orang yang berziarah ke Mekah tidak hanya menyembah kepada satu Tuhan, tetapi kepada banyak berhala. Saat itu, Ka'bah diisi sekitar 360 berhala yang memiliki berbagai kegunaan. Ka'bah yang merupakan simbol Allah yang Maha Esa dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan Nabi Ismail alaihissalam. Saat Abraha tiba di Makkah, ia berhadapan dengan Abdul Muthalib, kakek Nabi Muhammad SAW dari jalur ayah, sang penjaga Ka'bah. Abdul Muthalib terkenal karena kesalehan, kebijaksanaan, dan kemurah hatiannya. Ia seorang muslim yang tidak menyembah berhala. Abdul Muthalib meyakinkan Abraha bahwa Allah akan melindungi Ka'bah. Ketika tentara Abraha menyerang, datang tentara Puru berterbangan di langit Ka'bah, melempar dengan batu pada tentara Abraha dan mengalahkan mereka. Pada tahun inilah Nabi Muhammad SAW dilahirkan. Pada malam 12 Rabiul Awal, Ibu Aminah melihat langit begitu cerah tanpa terhalang mendung sedikit pun. Pada malam itu, Ibu Aminah hanya seorang diri di rumah. Sementara Abdul Muthalib, ayah Ibu Aminah, sedang bermunajat di Ka'bah menanti kelahiran bayi yang mulia. Pada proses kelahiran Nabi Muhammad SAW, Allah SWT mengutus 4 orang perempuan paling utama untuk menemani Ibu Aminah. Keempat perempuan itu adalah Hawa istri Nabi Adam alaihissalam, Sarah istri Nabi Ibrahim alaihissalam, Asya binti Muzahim, dan Maryam binti Imran. Pada malam kelahiran Nabi Muhammad SAW, istana Kisra berguncang hingga ruangannya hancur. Api di negeri Persia yang selalu disembah kaum Majusi selama 1000 tahun pun padam seketika. Nah, selanjutnya kita langsung ke materi intinya, yaitu masa kecil Nabi Muhammad SAW. Pada saat Nabi Muhammad berusia 3 hari, bahkan ada yang menyatakan selama seminggu, bahkan 10 hari, Nabi Muhammad ini diasuh oleh Halimah. Wah, mengapa demikian? Kenapa tidak diasuh oleh ibunya sendiri, yaitu Siti Aminah Kak Zakila? Karena pada saat itu ada budaya dari mereka, yaitu bangsa Arab, untuk menyewa ibu-ibu untuk menyusui anaknya agar anaknya tuh bisa tumbuh menjadi anak yang sehat dan kuat. Oh, jadi alasannya adalah karena pengaruh budaya bangsa Arab, teman-teman. Dan juga ketika Ibu Nabi Muhammad mencari kayak babysitter, itu banyak orang-orang itu yang tidak mau untuk menjadi babysitternya Nabi Muhammad.
Kenapa demikian? Lantaran Nabi Muhammad berstatus yatim. Oh begitu, ternyata seperti didiskriminasi ya. Iya. Dan kemudian Namun karena hati mulianya Halimah yang ingin merekrutmen Nabi Muhammad sebagai anaknya, itu akan berpengaruh bagi kehidupan Halimah, seperti dia akan dihujani oleh keledainya, mengeluarkan banyak susu dan lain-lain. oh jadi ternyata setelah mengasuh Nabi Muhammad, Halimah ini menjadi kehidupan Halimah ini semakin berkah ya. Seperti contohnya kuda-kuda dari Halimah ini menghasilkan banyak susu dan sejenisnya. Ya. Selanjutnya itu ada pada saat umur 6 tahun Nabi Muhammad itu sudah kembali ke ibu aslinya, yaitu Aminah. Nah, pada saat itu diajaklah Nabi Muhammad untuk bersilaturahmi ke saudara ayahnya. Namun saat kembalinya bersilaturahmi itu ternyata ibu dari Nabi Muhammad itu mengalami sakit keras. Oh, jadi waktu umur 6 tahun Nabi Muhammad akan dipertemukan dengan ibunya, ibunya udah sakit-sakitan gitu ya. Siti Iya. Aminah ya. Ya, lalu meninggal dunia di tempat beliau sakit keras tersebut. Innalillahi. Jadi selama 6 tahun nggak ketemu ya, ternyata udah saatnya ketemu malah ditinggal. Iya. Dan kemudian Nah, pada saat Nabi Muhammad berumur 6 tahun, Nabi Muhammad kembali diasuh oleh ibunya, yaitu Aminah. Nah, sesudahnya diasuh itu Nabi Muhammad diajak untuk bersilaturahmi ke keluarga ayahnya. Namun ketika kembali bersilaturahmi, ternyata ibunya tuh mengalami sakit keras dan disitulah dimakamkan ibunya. waduh, innalillahi ya teman-teman. Jadi selama 6 tahun beliau nggak ketemu sama ibu kandungnya sendiri, dan naasnya setelah akhirnya beliau dapat bertemu dengan ibunya meninggal dunia. Nah, selanjutnya ketika melihat Nabi Muhammad yang sudah pada saat itu yatim piatu, kakeknya yaitu Abdul Muthalib ingin untuk merawat Nabi Muhammad. Abdul Muthalib ini di kalangan kaum-kaumnya ini sangat bersikeras, sangat berwibawa, namun di hatinya itu sangat lembut ingin untuk merawat Nabi Muhammad. Dan begitulah ya kisah dari masa kecil Nabi Muhammad. Nah, pada saat usia Nabi 6 tahun, beliau kembali dirawat oleh ibu aslinya, yaitu Aminah. Nah, saat dirawat oleh ibu aslinya ini, Nabi itu diajak silaturahim ke keluarga ayahnya. Namun ketika kembali dalam perjalanan ini, masih dalam perjalanan, ternyata ibunya ini mengalami sakit keras sehingga menyebabkan ibunya itu meninggal di kota tersebut, di daerah tersebut, dan dimakamkan di daerah tersebut. Waduh, kasihan sekali ya teman-teman. Jadi ini tadi Nabi Muhammad itu sudah lama, bahkan hampir 6 tahun ya. Hampir 6 tahun umurnya tidak diasuh dan tidak bertemu ibu kandungnya sendiri. Namun saat sudah ketemu hanya sebentar lagi, terus ibunya maksudnya meninggal dunia. Nah, selanjutnya ini kakeknya ini hatinya ini terketuk untuk merawat Nabi Muhammad, sehingga beliau memutuskan untuk merawat Nabi Muhammad. Di kalangan para kaumnya, kakeknya ini terlihat seperti berwibawa keras gitu. Bengis gitu ya. Iya, tapi ternyata hatinya sangat luas sehingga mau untuk merawat Nabi Muhammad. Nah, itu bisa kita kayak sangkut pautkan dengan don't judge book by its cover ya. Iya, betul. Selanjutnya, tidak lama kemudian itu kakeknya tuh meninggal, sehingga Nabi Muhammad akhirnya dirawat oleh pamannya dan istrinya tentunya, yaitu Abdul Thalib. Lalu dan terakhir ini, Nabi Muhammad itu masa kecilnya tuh dipenuhi dengan mengembala. Pada awalnya tuh tidak diizinkan oleh pamannya. Namun karena Nabi Muhammad tujuannya yaitu baik,
Akhirnya pamannya mengizinkan untuk mengembala. Akhirnya masa kecilnya juga dihabiskan dengan mengembala. Begitu. Oke, jadi intinya masa kecil Nabi Muhammad ini dihabiskan dengan mengembara dan juga banyak kisah duka-duka. Iya. Nah, seperti itu teman-teman kisah dari masa kecil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan langsung saja kita lanjut ke segmen berikutnya. Kok kan Nami duduk di situ? Ada apa nih? Ayo, ada apa ayo? Coba dong tebak. Kalian penasaran nggak? Kenapa kan Nami duduk di sini? Penasaran banget kan? Daripada kita main tebak-tebakan, aku langsung kasih tahu aja ya. Jadi di segmen kali ini aku bakal jadi pemateri nih teman-teman. Kalian penasaran nggak sih? Kan Nami ini mau bawain materi apa? Langsung aja kasih tahu nih, Kak Nami. Oke, jadi di segmen kali ini aku bakal ngebawain materi tentang dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, gak usah nunggu lama-lama lagi, kita langsung aja dengerin dakwah dari Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang akan langsung disampaikan oleh Kak Nami. Oke, langsung aja Kak Nami. Jadi gini teman-teman, dakwah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dibagi menjadi dua part atau dua capture lah ya istilah kerennya. Waduh, dua part nih teman-teman. Yuk, cerita. Ya, tapi di video ini kita nggak bakal jadiin part 2, kita langsung full ya teman-teman. Dan di part yang pertama, tepatnya itu di Mekah, dakwah Nabi Muhammad SAW ini masih secara sembunyi-sembunyi teman-teman. Jadi yang beliau kasih ilmu, materi, atau wahyu itu cuma orang-orang terdekatnya aja. Misalnya kayak sahabat-sahabatnya itu ya, dari Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, kemudian kakeknya dan saudara-saudaranya. Nah, ngomong-ngomong soal orang-orang pertama yang menjadi umat Nabi Muhammad itu ada salah satu istrinya. Dan istrinya tersebut juga menjadi orang pertama kali yang menjadi umat Nabi Muhammad. Tahu nggak siapa itu? Waduh, siapa ya? Coba kalian untuk ketebak atau mau langsung diceritain oleh Kak Nami nih. Langsung aja ya. Jadi seorang istri Nabi Muhammad yang pertama kali menjadi umatnya yaitu Siti Khadijah teman-teman. Jadi memang Siti Khadijah ini benar-benar salah satu istri yang spesial lah ya intinya. Masya Allah, seperti itu. Masya Allah. Nah, tadi kalau part yang pertama udah aku jelasin, sekarang kita beralih ke yang part kedua. Part 2, lanjut next video. Apa masih di video ini? Video ini aja ya, kelamaan. Oke, di video ini atau di part yang kedua ini, Nabi Muhammad sudah mulai berdakwah secara terang-terangan teman-teman. Karena apa? Karena bisa dibilang backingannya ini udah ada teman-teman. Waduh, backingan nggak tuh? Bener banget. Kenapa backingan? Karena salah satu sahabatnya tadi yaitu Umar bin Khattab di bangsa Arab itu kan termasuk beliau itu termasuk orang-orang yang berkuasa gitu lah istilahnya, yang kuat gitu. Jadi Umar bin Khattab ini punya power untuk mengumpulkan massa dengan kekuasaannya tadi. Seperti itu. Oh iya, tadi di yang part pertama aku juga lupa bilang nih mengenai surat-surat yang turun ketika beliau berdakwah di Mekah atau didakwah secara sembunyi-sembunyi. Nah, singkatnya ini surat-surat yang turun ini pasti kebanyakan itu surat yang pendek-pendek teman-teman. Waduh, surat pendek. Ini pasti yang kalian baca waktu sholat ya? Iya, bener banget. Wow. Boleh dong kasih contohnya? Surat Al-Ikhlas nggak sih? Pas Iya, surat Al-Ikhlas? iya, Wah. dua-duanya itu termasuk makiyah teman-teman. Iya. Nah, kalau di dakwah yang kedua atau secara terang-terangan tadi, surat-surat yang diturunkan atau diturunkan di Madinah itu merupakan surat-surat yang memang panjang ya teman-teman, karena sejarahnya juga atau
ilmu-ilmu yang disampaikan juga memang sudah mulai lebih kompleks. Yes, betul seperti sekali. itu. Nah, ini juga kalau dibahas lebih detailnya nanti juga akan menyangkut pautkan tentang hijrah Nabi Muhammad. Yes, Seperti itu yang mencakup hijrah kaum muhajirin dan sejenisnya. Tapi di video kali ini aku cukup bahas simpelnya seperti itu teman-teman. Nah, gimana nih? Kalian udah dengerin penjelasan dari Kanami? Kalian udah jelas atau masih mau dilanjut ini videonya? Lanjut aja ya, tapi kita pindah ke segmen selanjutnya. Jadi aku mau ngucapin ini thank you banget ke Kanami karena kita jadi tahu nih surat-surat pendek yang kita baca waktu sholat ternyata turunnya di Mekah ya teman-teman, di waktu periode 1 Nabi Muhammad dakwah ya. Iya bener, atau bisa kita sebut dengan surat Makiyah. Wah, kayaknya kamar saya ini tahu banget ya mengenai surat persuratan ya. Alhamdulillah ya, udah katam ya. Hatam ya. Nah, oke, see you di next segment. Dadah. Yo, kita kembali lagi di segmen kali ini. Dan di segmen kali ini, Nami tentunya udah gak jadi pemateri ya. Nami balik lagi jadi moderator. Dan tentunya Nami kali ini ditemani bareng pemateri yang spesial juga. Siapa sih pemateri itu? Yuk langsung kenalan aja. Halo, perkenalkan namaku Marta Fitrianita. Biasanya dipanggil Marta. Oke, Halo Kak Marta. Halo. Nah Kak Marta, di segmen kali ini mau ngejelasin tentang apa sih Kak Marta? Ya, baik. Pada segmen ini aku mau jelasin tentang peristiwa Isra Mi'raj. Peristiwa Isra Mi'raj itu apa sih? Ya, peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa yaitu pada malam hari yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW yang dibagi menjadi dua, yaitu Isra. Isra merupakan perjalanan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, sedangkan Mi'raj merupakan perjalanan dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Nah, kayaknya aku sedikit asing nih sama istilah-istilah yang Kak Marta sebut tadi. Dan juga makin penasaran nih, apa sih sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj ini? Langsung aja ya, Kak Marta jelasin. Peristiwa Isra Mi'raj merupakan peristiwa perjalanan Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha yang diwahyukan setelah beliau mendapatkan ujian yang bertubi-tubi dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ujian tersebut berupa Nabi Muhammad ditinggalkan oleh istri tercinta yaitu Khadijah dan sang paman yang senantiasa merawat dan menjaganya serta mendampingi beliau saat berdakwah yaitu Abu Thalib. Oke. Pada peristiwa Isra Mi'raj, Nabi Muhammad mendapatkan perintah, yaitu perintah sholat atau yang dikenal dengan rukun Islam yang kedua. Nah, jadi ini intinya Isra Mi'raj itu perjalanan Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama kali. Maksudnya wahyu sholat 5 waktu pertama kali. Tapi aku kayaknya pernah dengar deh, sebenarnya ini bukan sholat 5 waktu ya. Ini dari berapa ratus kemudian diturunkan seperti itu ya Kak Marta ya. Ya mungkin bisa dijelaskan sedikit. Sebenarnya peristiwa Isra Mi'raj sendiri terjadi pada tanggal 27 Rajab. Dan pada awal-awalnya itu Nabi Muhammad mendapatkan perintah sholat selama 50 waktu. Namun pada saat beliau turun dari Sidratul Muntaha dan bertemu dengan Nabi Ibrahim lantas berkata, "Wahai Muhammad, apakah rakyatmu sanggup menerima sholat 50 waktu per hari?" Dan kemudian Nabi Muhammad mengajukan banding dan naik lagi ke Sidratul Muntaha. Beliau mengatakan ke Allah Subhanahu wa taala, "Wahai ya Rabb, sesungguhnya rakyat hamba tidak mampu jika rakyat hamba harus melaksanakan sholat selama 50 kali per hari. Lantas bagaimana Nabi Muhammad jika kami menurunkan kepada hambamu agar melaksanakan sholat selama 10 kali dalam sehari?" Namun Nabi Muhammad lantas juga menolak.
akhirnya Allah memberikan Keringanan. memberikan keringanan, yaitu sholat selama 5 waktu per hari. Ya, jadi nggak bisa bayangin ya Kak Marta ya, gimana kalau pada saat itu akhirnya sholat 50 waktu itu beneran terjadi. Uang kita yang 5 kali atau 5 waktu aja masih sering bolong-bolong dan telat dan sejenisnya. Apalagi kalau 50 waktu gitu loh ya. Iya. Oke, baik. Udah cukup sekian dari saya mengenai peristiwa Isra Mi'raj. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi Iya, wabarakatuh. terima kasih Kak Marta. Iya. See you di next segment. Mau langsung berita. Kok kayak kenal ya? Kayak pernah tahu sih. Di mana sih? Kapan sih? Alas, daripada kita saling nanya-menanya gak jelas, langsung aja ya kita kenalan. Halo, aku Marsha Elvira, bisa dipanggil Marsha. Halo, aku Nami. Dan seperti biasa di segmen kali ini kita juga akan memberi materi kalian. Bener kan? Kamu mau ngasih materinya? Oh, tentu saja. Langsung aja yuk. Apa sih materinya, Marsha? Di sini aku mau ngasih tahu nih kalian tentang Haji Wada dan wafatnya Rasulullah. Pasti kalian juga masih asing. Apa sih Haji Wada itu dan gimana sih Rasulullah wafat? Bener banget. Aku sendiri nih juga masih gak familiar banget tentang apa itu Haji Wada. Dan biar kalian tambah ngerti dan aku pun juga tambah makin paham, so langsung aja kita tanya ke Kak Marsha. Monggo Kak Marsha. Oke, thank you Kak Nami. Nah, jadi Haji Wada itu dilaksanakan pada tahun 10 Hijriah. Nah, di tahun itu juga Rasulullah emang baru pertama kalinya melaksanakan ibadah haji. Nah, karena untuk pertama kalinya dan juga beliaunya juga mungkin belum tahu kapan nih akan haji kembali. Jadi beliau memang benar-benar menikmati proses perjalanan dari haji tersebut. Jadi prosesnya memang jauh lebih lama. Jadi perjalanan dilakukan selama 8 hari loh Kak Nami. 8 hari. 8 hari sama 8 hari itu ngapain aja tuh Kak Marsha? Mungkin kalau itu tidak dijelaskan secara detail tuh ya, apa-apa selama 8 hari itu ngapain aja. Jadi cuman dijelaskan di beberapa jurnal dan beberapa sumber emang cuman sedikit lebih lama perjalanannya gitu. Nah, Oh iya, seperti itu ya teman-teman. Nah, setelah Haji Wada tersebut di hadapan kurang lebih sih 100.000 lebih jamaah, Rasulullah juga berdakwah ya di situ. Nah, sedihnya setelah Haji Wada tersebut memang benar-benar haji pertama dan terakhirnya Rasulullah. Karena memang setelah 3 bulan dari pulangnya Rasulullah dari Haji Wada itu Rasulullah sakit. Kami sakit selama 14 hari, kemudian beliaunya wafat. Ya ampun, innalillahi. Jadi itu haji yang pertama juga dan terakhir kalinya. Memang Haji Wada ini sangat-sangat spesial ya di akhir-akhir hayat beliau dan akhirnya dapat melakukan Ibadah haji. Yang ternyata tidak disangka-sangka, tidak diduga-duga, memang pertama dan terakhir kalinya Rasulullah melaksanakan haji. Dan yang mengetahui kematian Rasulullah ini yang pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena memang waktu itu Abu Bakar As-Siddiq adalah sahabat terdekat dari Rasulullah. Iya, benar. Oke, udah itu aja Kak Marsha. Udah ya, itu aja ya. Nanti kalau lama-lama lanjut part 2 dong. Iya dong. Kayak temen sebelah ya nggak sih? Iya dong, lama. Oke deh, langsung aja kita lanjut ke segmen berikutnya. Dadah. Halo semuanya. Nah, udah nggak terasa ya, udah segmen keberapa nih? Tapi tentu aja kali ini udah nggak bersama Kak Nami, karena udah digantikan nih sama aku Kak Marsha. Tapi tenang aja, hari ini aku tetap menghadirkan pemateri-pemateri yang sangat cantik dan tentu aja memberikan informasi-informasi ke kalian semua yang mungkin kalian belum tahu nih ya.
Kalau gitu langsung aja kita langsung kenalan nih sama pemateri cantik kita nih. Langsung aja Kak. Halo semuanya, nama aku Tiur Naulihana Pratiwi, biasanya dipanggil Tiur. Halo Kak Tiur. Nah, hari ini Kak Tiur nih mau ada apa nih duduk di sini? Kita duduk bareng nih, mau ada apa sih? Nah, di sini itu aku mau menjelaskan tentang mukjizat dari Nabi Muhammad SAW. Waduh, mukjizat nih teman-teman. Nah, kalau gitu langsung aja nggak sih Kak dijelaskan apa aja sih mukjizat dari Nabi Muhammad? Langsung aja nih, sampaikan ke teman-teman sekalian. Oke, jadi mukjizat Nabi Muhammad SAW itu sebenarnya ada banyak banget. Tapi untuk segmen kali ini aku mau menceritakan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, yaitu mukjizat tentang. Nah, salah satu mukjizat dari Nabi Muhammad SAW itu adalah bisa mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Waduh, keluar air dari sela-sela jarinya nih teman-teman. Boleh nih Kak diceritain sedikit aja ke teman-teman sekalian di rumah nih. Nah, pada suatu hari itu Nabi Muhammad dan para sahabatnya itu mau melaksanakan sholat subuh, tapi ternyata tidak ada air sama sekali. Dan pada saat itu Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya untuk mencarikan ember dan diberikan kepada Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu telapak tangan Nabi Muhammad SAW itu diletakkan ke dalam ember dan seketika mengeluarkan air dari sela-sela jarinya. Nah, setelah itu Nabi Muhammad menyuruh para sahabatnya untuk berwudu dengan air itu. Dan sampai semua sahabat bisa berwudu dengan air itu nggak habis-habis gitu. Sampai sahabatnya sampai minum sampai nggak haus lagi itu masih bisa dipakai lagi. Jadi ya sekian seperti itu Kak Masa. Waduh, memang benar-benar yang dinamakan mukjizat tuh nggak semua orang tuh punya. Salah satunya mukjizat dari Nabi Muhammad ini sendiri. Menarik banget ya mukjizatnya ya Kak ya. Mungkin dari kita segini dulu nih segmennya, karena kalau kepanjangan nih memorinya penuh. Jadi kita pamit undur diri dan dadah. Nah, teman-teman, nggak terasa nih kita udah di final segmen nih, udah di akhir acara banget nih. Tapi tetap aja aku masih bersama materi-materi kita yang hebat dan juga cantik nih. Nah, di sebelah aku nih udah ada siapa nih? Langsung aja deh kita kenalan. Hai guys, kenalin, nama aku Alhina Fazal Ramadhani, bisa dipanggil Alvina. Halo Kavina. Hai, Kak Marsa. Hari ini Kavina mau ngapain sih? Ada apa nih di sini nih? Jadi di sini aku mau ngasih tahu, mau cerita sedikit tentang teladan Nabi Muhammad SAW, teman-teman. Waduh, menarik banget nih materinya. Teladan dari Rasulullah. Nah, gak selama-lama, langsung aja kita ini teman. Nah, jadi suatu hari ada pengemis Yahudi buta. Pengemis ini setiap harinya selalu mengolok-olok dan menghina Nabi Muhammad. Nah, pengemis ini juga ditemani oleh seseorang yang menyuapinya dengan kelemah lembutan dan kasih sayang. Masya Allah, baik banget nih. Diolok-olok tapi tetap dilayani dengan sepenuh hatinya nih, Masya Allah. Iya, nah singkat cerita, seseorang ini tuh udah nggak bisa nemani dia lagi, nggak bisa nyuapin, terus digantikan oleh Abu Bakar. Kenapa tuh Kak kok diganti? Nah, di sini aku mau ceritain alasannya. Nah, guys, jadi Abu Bakar ini kan tentunya cara menyuapi dan menemaninya kan pasti berbeda nih ya sama pastinya seseorang beda. sebelumnya. Nah, terus pengemis ini tuh kayak protes gitu. Kenapa seseorang ini kayak nggak kayak biasanya? Terus Abu Bakar pun bilang, aku memang bukan seseorang yang biasanya menemani dan aku juga nggak bisa menyuapi dengan kelemah lembutannya. Terus pengemis tersebut bertanya, kenapa bisa begitu? Nah, Abu Bakar pun menjawab, karena seseorang yang biasa mendampinginya itu
sudah wafat, dan Abu Bakar di sini tuh cuma menjalankan sehari-harinya gitu pokoknya kayak gitu. menggantikan saja gitu ya. Iya, kayak gitu. Terus pengemis pun bertanya kepada Abu Bakar, emang siapa sih setiap hari yang menemani dan menyuapinya? Dan Abu Bakar pun menjawab bahwa setiap hari dia itu pengemis itu ditemani oleh Nabi Muhammad. Masya Allah, beruntung sekali ya pengemisnya ya. Sangat beruntung. Nah, pengemis ini tuh pun terkejut dan sangat luar biasa, dia sampai mengeluarkan air matanya gitu guys. Terus di samping itu juga dia tuh bersaksi kepada Abu Bakar untuk masuk Islam. Masya Allah, langsung bersaksi nih teman-teman, langsung mau masuk Islam nih. Nah iya guys, jadi dari cerita tersebut kita dapat petik hikmahnya kalau di setiap kebaikan pasti kan ada orang yang kayak nggak suka nih sama kita, tapi kita nggak bisa kayak protes, kenapa sih kau nggak suka sama saya, itu kan nggak bisa. Jadi di sebalik itu pasti ada kebaikan di dalamnya. Waduh, menarik banget nih teman-teman cerita dari Kak Vina ini tadi. Oke, jadi itu dulu sih cerita yang bisa saya kasih. Waduh, nggak kerasa ya, aku harus pamit undur diri nih sekarang. Jadi, see you di podcast-podcast lainnya. Dadah!